Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kamar Kosong. Menyajikan cerita horor yang bisa dirasakan sampai membuat bulu kuduk berdiri. Selamat menikmati. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan juga komen. Udara sore di Desa Bayangan terasa menusuk tulang. Aku, Rendra, baru saja kembali ke desa ini setelah 5 tahun di kota. Kepulanganku bukan untuk liburan, melainkan untuk menghadiri pemakaman Mbah Sastro, kakekku. Desa ini dikelilingi oleh hutan karet dan perkebunan teh, menciptakan suasana sunyi dan gelap. Namun, ketenangan itu hanyalah permukaan. Desa Bayangan menyimpan ketakutan lama. Yang paling terkenal adalah misteri di pohon beringin tunggal, ujung jalan mati. Pohon beringin raksasa itu adalah penanda kengerian. Batangnya besar, menjulang tinggi, dengan akar-akar menggantung seperti tirai yang menyembunyikan sesuatu. Di sanalah, menurut cerita rakyat, bersemayam kuntilanak merah. Ia berbeda dari kuntilanak biasa. Ia memakai kebaya merah menyala yang konon berlumuran darah. Tawanya lebih melengking dan menyakitkan. Dan ia hanya muncul saat terjadi peristiwa besar yang mengganggu desa. Malam itu, setelah 7 hari kepergian kakek, aku duduk sendirian di teras rumah kayu tua itu. Lampu minyak bergoyang pelan, memainkan bayangan. Aku merasa gelisah, bukan karena takut, tapi karena kata-kata kakek terus berputar di kepalaku. Kau harus hati-hati, nak. Kuntilanak merah itu mencari sesuatu yang hilang, sesuatu yang terikat pada darah Sastro, darah kita. Aku selalu mengira kakek hanya berhalusinasi. Namun, kematiannya kini membuat kata-kata itu terasa nyata. Tiba-tiba, Bu Ratih, tetangga sebelah, datang. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Rendra, maaf mengganggu. Tadi sore, ada kejadian aneh dekat beringin. Bisiknya pelan. Kejadian apa, Bu? Tanyaku. Anak-anak yang pulang mengaji menemukan sehelai kain merah terikat di akar beringin. Kain itu berbau melati dan anyir darah yang sangat kuat. Jantungku berdebar kencang. Itu deskripsi klasik dari penampakan gaib. Mereka tahu arwah itu bangkit karena sesuatu telah terjadi. Lanjut Bu Ratih, menatapku lurus. Kakekmu tahu lebih banyak. Sejak kau datang, suasana desa ini semakin mencekam. Malam ini, jangan keluar. Kunci rapat semua pintu. Sebelum pergi, Bu Ratih menyampaikan satu hal lagi yang membuatku merinding. Sulaiman kecil yang melihat kain itu mengigau di kamarnya. Dia terus meracau. Dia tersenyum. Dia ingin darah kita kembali. Setelah Bu Ratih pergi, keheningan mencekik. Aku memutuskan untuk mencari petunjuk di kamar. Kakek, aku harus mencari tahu apa hubungan kuntilanak merah dengan darah Sastro. Aku masuk ke kamar kakek yang remang-remang. Di atas meja kerjanya ada kotak kayu jati berukir yang selalu terkunci. Kakek menyebutnya jantung keluarga. Aku mengambil kunci kecil yang tersembunyi di bawah bantal. Di dalam kotak terbungkus beludru hitam terdapat 3 benda. 1. Sebuah foto tua yang sudah menguning. Foto seorang wanita muda yang sangat cantik, mengenakan persis kebaya merah. 2. Sebuah surat lusuh ditulis tangan kakek. 3. Liontin perak berbentuk bulan sabit dengan batu akik merah darah di tengahnya. Aku meraih surat itu. Isinya pendek dan membekukan. Sastro, jika kau membaca ini, aku sudah tiada. Jangan pernah buka kotak ini. Arwahnya tidak tenang. Ia mencari bayi kita yang telah kau sembunyikan darinya di malam purnama darah. Aku minta maaf telah mengorbankan dirimu untuk melindungi rahasia darah merah. Nila, wanita berkebaya merah di foto itu. Dan balik kita, kakek ternyata memiliki istri sebelum nenekku. Dan dia adalah kuntilanak merah. Apa maksud dari rahasia darah merah? Saat aku mencerna semua ini, sebuah tawa tajam melengking
dan penuh kepedihan tiba-tiba memecah malam. Hahaha, suara itu datang dari luar jendela. Suara yang membawa dingin dan bau melati serta anyir darah yang menusuk. Aku tersentak dan melihat ke jendela. Di sana, samar-samar, berdiri siluet tinggi dengan rambut terurai, pakaiannya berkibar, dan aku tahu warnanya. Merah. Sosok itu menunjuk ke arahku. Lalu, bisikan dingin terdengar, seolah tepat di belakangku. Padahal ia masih di luar. Kau mirip sekali dengan ayahmu. Dara Sastro. Mana anakku yang kau sembunyikan? Aku membeku. Sosok itu memanggilku Dara Sastro. Aku mundur. Tetapi mataku tertuju pada liontin perak yang terjatuh di lantai. Saat ujung jariku menyentuh liontin itu, pintu kamar kakek tiba-tiba tertutup dengan suara keras. Aku terperangkap di luar. Tawa melengking itu kembali, diikuti suara gesekan keras dari pohon beringin, seolah ada sesuatu yang besar sedang turun dan menuju ke pintu. Liontin itu terasa panas di tanganku. Kau takkan lari, Dara Sastro. Darahmu adalah kuncinya. Kuntilanak merah telah bangun. Dia haus akan jawaban, dan mungkin haus akan darah. Kepanikan menyergapku begitu pintu kamar Mbah Sastro tertutup. Rasanya seperti bukan angin atau gravitasi, melainkan sebuah dorongan keras yang disengaja. Aku terperangkap. Di luar, suara tawa melengking itu berhenti, digantikan oleh suara gesekan pelan, seolah kuku panjang menggaruk permukaan kayu pintu. Aku menahan napas, mencengkeram erat liontin perak dengan batu akik merah darah itu. Liontin itu terasa hangat di telapak tanganku, hampir membakar. Dalam kondisi yang sangat genting, instingku berkata, liontin ini bukan hanya perhiasan biasa, ia adalah kunci, atau mungkin justru umpan. Pintu yang terkunci tiba-tiba bergetar hebat. Aku bisa mendengar suara 3 kali ketukan yang datang tidak dari luar, melainkan seolah ada sesuatu yang besar dan lembut menghantam pintu dari sisi yang lain. Aku segera bergerak menjauh dari pintu, menuju ke sudut ruangan di balik lemari kayu jati yang berat. Meskipun aku tahu lemari itu tidak akan bisa menahan kekuatan gaib. Berada di sudut terasa sedikit lebih aman. Aku melirik ke jendela. Sosok merah itu sudah hilang. Hanya ada bayangan beringin yang menari-nari di dinding. Namun ketiadaannya justru terasa lebih menakutkan, seolah ia telah bergerak ke tempat yang tak terlihat. Di dalam keheningan yang mencekik itu, aku memaksa otakku bekerja. Kakek menulis bahwa arwah nila kuntilanak merah mencari bayi kami yang ia sembunyikan saat purnama darah. Dan ia memanggilku Dara Sastro. Aku membuka kembali surat yang lusuh itu dan membacanya di bawah cahaya bulan samar. Nila adalah istri pertama kakek. Jika mereka memiliki anak, anak itu pastilah pamanku atau bibiku, yang berarti ia adalah pewaris langsung rahasia darah merah. Tapi ayahku tidak pernah punya saudara. Aku kembali menatap foto Nila. Wanita itu tersenyum misterius. Tatapannya seolah tahu masa depanku. Kebaya merah itu terlihat indah sekaligus menakutkan. Saat mataku tertuju pada liontin di tanganku, aku menyadari detail aneh. Pada bingkai perak bulan sabit, terdapat ukiran kecil, sangat halus, yang tersembunyi di balik batu akik. Aku menggeser batu akik merah itu sedikit. Ukiran itu adalah simbol kuno yang sering kulihat di rumah kakek 3, garis berombak yang berakhir di 1 titik. Aku ingat kakek pernah mengatakan simbol itu mewakili 3 garis darah. Saat aku menyentuh ukiran itu, batu akik merah di tengah liontin itu tiba-tiba memancarkan cahaya redup berwarna merah, darah yang sama pekatnya. Di saat yang sama, aku merasakan perubahan suhu drastis di ruangan itu. Dingin yang menusuk berganti menjadi dingin yang menyengat, disertai bau melati yang kini begitu kuat hingga membuatku pusing. Tiba-tiba, dari dinding di belakang lemari tempat aku bersembunyi terdengar suara retakan. Aku melompat kaget. Aku menyorotkan senter kecil dari ponselku ke arah suara.
Tidak ada retakan, tetapi ada sesuatu yang jauh lebih aneh. Di sana, di balik lemari, terdapat sebuah lemari kecil yang tampak menyatu dengan dinding, ditutupi cat yang sama dengan tembok kamar. Lemari itu jelas adalah pintu rahasia. Pintu rahasia itu terbuka sedikit, hanya selebar 1 cm. Tetapi dari celah itu, aku melihat kilasan warna merah yang pekat. Seolah ada cairan kental yang mengalir di dalamnya. Dan dari celah itu pula, bau anyir darah yang aku cium tadi menjadi 1000 kali lipat lebih kuat. Aku yakin kuntilanak merah ada di balik pintu rahasia ini. Atau setidaknya sesuatu yang ia inginkan tersimpan di sana. Aku harus membuat keputusan cepat. Berlari keluar dari pintu kamar yang diketek oleh hantu. Atau masuk ke dalam lorong rahasia yang jelas-jelas mengarah ke sumber kengerian. Aku memilih opsi yang mungkin bisa memberiku jawaban, sekaligus lebih berbahaya. Aku harus tahu apa yang disembunyikan kakek selama ini. Aku mengambil obeng kecil dari tas perkakas kakek dan mendorongnya ke celah pintu rahasia itu. Pintu itu bergeser pelan, mengeluarkan suara gesekan kayu tua yang mengerikan. Saat celah terbuka lebih lebar, aku bisa melihat isi ruangan di dalamnya. Itu adalah ruang kecil, sempit, gelap, dan berdebu. Namun, di tengah ruangan itu diletakkan sebuah benda yang membuatku tercekat. Sebuah patung kayu kecil. Ukiran seorang wanita mengenakan kebaya, dihiasi dengan cat merah yang mengelupas. Itu adalah replika sempurna dari Nila, kuntilanak merah. Di bawah patung itu terdapat sebuah mangkuk batu kuno. Mangkuk itu tidak kosong. Di dalamnya ada cairan merah kental yang tampak seperti darah. Darah yang kering dan pekat. Aku melangkah masuk ke ruangan rahasia itu, mengabaikan naluri untuk melarikan diri. Bau darah dan melati di sana bercampur menjadi aroma yang memabukkan. Saat aku mendekati mangkuk dan patung itu, aku mendengar bisikan yang semakin dekat. Kini bukan dari jendela, melainkan seolah dari dalam dinding. Kau datang, darahku. Kau telah membawa kuncinya. Liontin di tanganku bereaksi. Batu akik itu kini bersinar sangat terang, memancarkan cahaya merah yang menerangi seluruh ruangan rahasia itu. Cahaya itu memantul di cairan merah kental di mangkuk, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak. Tiba-tiba, patung kayu Nila di depan mangkuk itu bergerak, kepalanya miring sedikit. Aku menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Lapisan cat merah di bibir patung itu seolah menebal, membentuk senyuman yang lebar dan jahat. Lalu, terdengar suara gemerisik dari bawah mangkuk batu. Aku menyentuh mangkuk itu, dan aku merasakan ukiran di permukaannya. Ukiran itu sama dengan ukiran di liontinku, 3 garis darah. Saat aku menyentuh ukiran di mangkuk, dari bawah patung itu muncul gulungan kertas tua, terbuat dari kulit yang sudah sangat rapuh. Aku membukanya dengan hati-hati. Itu adalah silsilah keluarga. Namun, bukan silsilah biasa. Silsilah itu dimulai dengan nama kakek, Mbah Sastro, dan nama Nila. Di bawahnya, ada panah yang mengarah ke 2 cabang. Cabang pertama adalah ayahku. Cabang kedua adalah kosong. Hanya ada tulisan kecil di samping ruang kosong itu. Hilang, purnama darah, 70 tahun lalu. Dan di bagian bawah kertas itu, ada peringatan terakhir kakek yang ditulis dengan tinta hitam tebal. Menggunakan bahasa Jawa kuno yang aku kenali, sopo wani nganggo geti merah, nganggo loro kuncine. Artinya, siapa yang berani memakai darah merah harus membawa kedua kuncinya. Kedua kuncinya, liontin perak ini adalah 1 kunci. Apa kunci yang kedua? Saat aku menatap silsilah itu, tiba-tiba patung Nila di depanku mengeluarkan bunyi klik. Sebuah mekanisme tersembunyi terbuka di dada patung itu. Di dalamnya tersembunyi sebuah cincin emas yang sangat kecil, seolah cincin untuk anak-anak. Dengan batu permata hitam yang berkilau, tiba-tiba suara di belakangku menggelegar, lebih keras daripada yang pernah ku dengar. Itu Cin Cinu.
Cincin anakku. Aku menoleh. Pintu rahasia telah tertutup rapat. Dan di sudut ruangan kecil itu muncul sosok yang tidak lagi samar. Wanita itu berdiri di sana. Kebaya merah menyala. Rambut hitam panjang menutupi sebagian wajahnya. Wajahnya pucat, tapi matanya bersinar merah, penuh amarah dan kepedihan yang tak terperi. Di tangannya, ia memegang sebilah pisau dapur kakek yang kini berlumuran darah segar. Kau Dara Sastro, kau pasti tahu di mana anakku. Berikan cincin itu, atau aku akan mengambil darah yang kau cintai. Jeritnya, suaranya kini seperti perpaduan tangisan dan tawa yang menyayat. Kuntilanak merah telah muncul sepenuhnya, dan aku terjebak bersamanya di ruangan rahasia ini. Aku baru saja menemukan kunci kedua, dan dia menginginkannya. Ketegangan mencapai titik didih. Aku mundur. Punggungku menempel pada dinding ruang rahasia yang dingin dan berdebu. Kuntilanak merah, Nila, kini berdiri nyata di hadapanku. Dia tidak lagi samar. Kebaya merahnya terlihat basah, dan pisau di tangannya meneteskan darah segar. Jangan bergerak, Dara Sastro, desisnya. Aku tidak mau melukai darah kakekmu. Tapi aku akan melakukannya jika kau tidak menyerahkan cincin itu. Aku memaksakan diri untuk tenang. Instingku mengatakan, dia tidak hanya mencari cincin, dia mencari informasi. Dan mungkin dia terikat pada tempat ini. Aku tidak tahu apa-apa soal anakmu, kataku. Suaraku bergetar, tetapi berusaha terdengar tegas. Kakekku baru meninggal. Aku hanya menemukan ini di warisannya. Matanya yang merah menyala menatapku penuh kebencian dan rasa sakit. Kau, Bung, semua Dara Sastro adalah pembohong. 70 tahun. 70 tahun? Aku menunggu. Aku ingin bayiku kembali. Dia melangkah maju. Ruangan sempit itu membuatku tidak punya tempat untuk melarikan diri. Bau melati dan anyir darah yang menusuk hidung membuat kepalaku pening. Aku mencengkeram erat liontin perak di tangan kiriku dan cincin emas kecil di tangan kanan. Kenapa dia menyembunyikan cincin ini? Tanyaku, mencoba mengulur waktu dan mencari jawaban. Itu adalah lambang perjanjian. Cincin itu adalah ikatan terakhirku dengan bayiku. Kau harus mengembalikannya. Suaranya berderak, seolah pita suaranya terbuat dari serpihan kaca. Aku melirik ke silsilah di lantai. Kabang, kosong, hilang. Purnama darah, 70 tahun lalu. Anakmu hilang, 70 tahun lalu. Kataku, mencoba mengaitkan fakta. Mungkinkah dia sudah tiada? Mendengar kata-kata itu, Nila meledak. Dia menjerit, tawa melengking bercampur dengan ratapan kesedihan yang mengerikan. Tidak, dia tidak mati. Dia disembunyikan. Sastro mengambilnya dan menukar keberadaannya dengan sumpah darah merah. Dia mengayunkan pisau itu dengan cepat ke arahku. Aku menghindar. Pisau itu menghantam dinding kayu, meninggalkan bekas goresan dalam. Aku melihat ke mangkuk batu kuno yang berisi darah kering. Di bawah tekanan, aku mulai berpikir liar. Kakek menulis surat itu, Sioliolah. Dia takut Nila akan kembali. Rahasia darah merah pasti terkait dengan persembunyian anak itu. Apa itu sumpah darah merah? Teriakku. Nila tidak menjawab. Dia melayang cepat ke arahku, seolah dia hanyalah asap. Aku segera mengangkat kedua benda warisan itu, liontin dan cincin, seolah menjadikannya perisai. Anehnya, saat dia berada sangat dekat, dia tiba-tiba mengerem gerakannya. Matanya terpaku pada cincin emas kecil di tanganku. Rasa sakit di matanya melunak sesaat, digantikan kerinduan yang mendalam. Aku memanfaatkan celah ini. Aku menunjuk ke mangkuk batu. Apakah ini yang kau cari? Tempat untuk sumpah itu? Nila terdiam. Ekspresi wajahnya berkedut. Mangkuk itu adalah wadah perjanjian darah merah. Bisiknya. Suaranya kembali ke nada yang lebih pelan, namun dingin. Darah yang tumpah di mangkuk itu adalah
darah suci kami. Sastro menggunakannya untuk menukar jiwa bayiku dengan jiwanya sendiri. Dia pikir dia bisa menipu kutukan itu. Dia kembali melayang. Tetapi kali ini, dia tidak menyerang. Dia menyentuh mangkuk itu dengan ujung jarinya yang panjang dan pucat. Dia gagal. Dia mati. Dan sekarang, aku bebas mencari. Kau membawa kunci. Bedikan. Aku sadar. Kakek tidak menyembunyikan anak itu dari Nila. Dia menyembunyikannya dari kutukan. Dan kutukan itu kini terfokus padaku. Aku harus memahami bagaimana cara kakek menukar jiwa. Aku memegang liontin itu dan menyentuh ukiran 3 garis darah. Aku akan memberikan cincin ini. Nila, tapi kau harus menjelaskan apa yang terjadi 70 tahun lalu saat purnama darah. Nila tertawa. Tawa yang kini lebih seperti dengusan pahit. Baiklah. Dengarkan, Darah, Sastro. Aku akan memberitahumu, dan setelah itu, kau akan menyerahkan kunciku. Di purnama darah, saat bayiku lahir, aku mati. Tapi aku tidak ingin pergi. Sastro memohon pada entitas kuno di bawah beringin itu. Entitas itu memberikan perjanjian. 1 nyawa keluarga Sastro ditukar untuk menyembunyikan 1 nyawa lagi, yaitu anak kami. Liontin itu adalah perjanjiannya, dan cincin itu adalah jaminan nyawa anak kami. Dia menyembunyikan anak itu, tetapi sebagai gantinya, keturunan Sastro akan menjadi wadah bagi kembalinya darah merah. Nila mendekatiku. Wajahnya hanya berjarak beberapa inci dari wajahku. Dan darah Sastro, bisiknya. Suaranya penuh kemenangan. Kakekmu menukar nyawanya di mangkuk itu, tapi dia gagal. Dia sudah mati. Sekarang, wadah yang tersisa, kau. Tiba-tiba, aku merasakan sakit yang amat sangat di dadaku, seolah jantungku diremas. Liontin di tanganku terasa panas luar biasa. Nila tersenyum, senyum yang paling mengerikan yang pernah kulihat. Aku tidak ingin cincin itu. Aku ingin darahmu. Rendra, kau adalah kunci kedua. Darah Sastro yang tersisa. Saat itu Huga, dia menerjangku. Pisau di tangannya terangkat tinggi, mengarah tepat ke dadaku. Nila menerjang. Pisau di tangannya terangkat, bertujuan menusuk tepat di dada. Aku tidak punya waktu untuk berpikir. Secara refleks, aku mengayunkan liontin perak dengan batu akik merah itu ke depan, tepat mengenai wajahnya. Saat liontin itu menyentuh kulit pucat Nila, terdengar suara mendesis keras, seolah logam panas menyentuh air. Nila menjerit kesakitan yang bukan berasal dari tenggorokan, melainkan dari kedalaman jiwa. Dia mundur secepat kilat, tangannya menutupi wajah. Liontin itu, raungnya. Kau tidak boleh menggunakannya melawanku. Itu adalah perjanjian suci. Aku terengah-engah. Liontin itu adalah senjata, atau lebih tepatnya, sebuah penangkal. Jika ini perjanjian, berarti ada aturan. Balasku mencoba membaca situasi. Aku melihat silsilah keluarga yang masih tergeletak di lantai. 3 garis darah, liontin, cincin, dan mangkuk berisi darah kering. Saat perhatian Nila teralihkan, aku melihat ke mangkuk kuno itu. Aku yakin mangkuk itu adalah titik fokus kutukan. Aku melompat ke belakang Nila, meraih mangkuk batu itu dengan kedua tangan. Apa yang akan kau lakukan? Darah Sastro, ancam Nila. Matanya kini memancarkan cahaya merah yang lebih terang. Kau bilang kakekku menukar nyawanya, tapi dia gagal. Aku akan mengakhirinya, kataku. Aku tahu. Jika aku menghancurkan mangkuk itu, aku mungkin akan menghancurkan perjanjian yang mengikat Nila dan anak yang hilang. Tetapi risikonya adalah melepaskan kekuatan yang lebih besar. Namun, aku tidak punya pilihan lain. Tepat saat aku mengangkat mangkuk, Nila melayang di udara. Rambutnya menjuntai panjang, dan tawanya kini terdengar kembali, menusuk gendang telinga. Kau salah, kau tidak bisa menghancurkannya. Mangkuk itu adalah wadah yang akan menyatukan darah kita. Dia menembakkan gelombang dingin yang dahsyat ke arahku. Aku terdorong keras ke dinding. Mangkuk itu
terlepas dari tanganku, jatuh ke lantai. Bukannya pecah, mangkuk batu kuno itu berputar di lantai, lalu berhenti tepat di bawah patung Nila. Cairan merah kental di dalamnya tumpah sedikit, membasahi gulungan silsilah. Nila tampak marah. Tapi, Kuga lega. Kau hampir menghancurkan wadah kutukan. Rendra, bodoh. Kau adalah wadah yang kedua. Yang terakhir. Dia kembali menceritakan apa yang terjadi 70 tahun lalu. Saat kakekku membuat perjanjian, di malam purnama darah, bayiku lahir. Tetapi aku mati. Sastro mencintai kami. Dan dia memohon. Entitas di bawah beringin itu berjanji. Jiwaku menjadi penjaga beringin, dan anak kami disembunyikan dalam wujud manusia biasa di luar desa. Sebagai gantinya, darah suci yang kuwariskan kepada anak itu harus dikumpulkan kembali. Liontin dan cincin adalah kuncinya, dan setiap darah sastro yang lahir berikutnya akan membawa sebagian dari darah suci itu menjadi wadah. Aku akhirnya mengerti kengerian yang sebenarnya. Kakekku tidak mati karena usia tua. Dia mati karena perjanjian itu memanggilnya untuk melengkapi pengorbanan. Dan kini giliranku, kakekmu menukar nyawanya. Tetapi dia masih hidup. Rendra, jiwanya ada di dalam cincin itu. Cincin emas itu bukan untuk anak kami. Cincin itu adalah penjara jiwa sastro. Dan sekarang, kau telah menyatukan dua kunci. Ketakutan murni menjalari tubuhku. Kakekku mengorbankan diri. Tetapi perjanjian itu menuntut darahku untuk menyelesaikan ritual. Nila menunjuk ke mangkuk batu di lantai, yang kini mulai bersinar merah samar. Kau sudah memasukkan kuncinya. Darah sastro. Sekarang, berikan darah merahmu. Dia melayang ke arahku. Pisau di tangannya siap menusuk. Aku melihat refleksi wajahku di batu akik merah pada liontin yang kugenggam. Aku tahu. Satu-satunya cara menghentikannya adalah dengan menggunakan senjata terakhir. Darah suci itu sendiri. Aku mencengkeram erat liontin dan cincin itu. Lalu dengan seluruh kekuatanku, aku memukul tanganku sendiri ke tepi dinding. Darah segar mengalir dari telapak tanganku yang terluka. Aku bergegas mendekati mangkuk batu kuno itu. Kau ingin darah merah? Ambija. Aku menumpahkan beberapa tetes darahku ke dalam mangkuk. Darahku, darah sastro, bercampur dengan cairan merah kering di dasar mangkuk. Saat darahku menyentuh mangkuk, cahaya merah di mangkuk itu memancar sangat kuat, menyelimuti seluruh ruangan rahasia. Nila tiba-tiba menjerit. Kali ini jeritan yang penuh penderitaan, karena ia merasakan kekuatan itu. Tidak, kau mengambil alih perjanjian itu. Cahaya merah dari mangkuk itu tiba-tiba tersedot menuju ke patung Nila yang ada di atasnya. Patung kayu itu bergetar hebat, dan dalam sekejap, patung itu hancur menjadi debu. Nila di depanku mulai memudar. Wajahnya yang marah dan menakutkan kini terlihat pucat dan dipenuhi kesedihan. Kau telah mengalahkan perjanjian itu, Rendra. Tapi kau tidak menghancurkan darah merah, bisiknya. Suaranya melemah. Dia menghilang sepenuhnya. Dan ruang rahasia itu kembali sunyi. Aku terjatuh ke lantai. Kelelahan, liontin dan cincin di tanganku kini terasa dingin. Klimaks telah berlalu. Aku selamat, tetapi aku telah mengambil alih perjanjian mengerikan kakek. Aku menatap mangkuk batu. Cairan merah kering di dalamnya telah habis, dan di dasarnya terukir lagi simbol 3 garis darah yang kini terasa berdenyut. Aku berhasil mengusir kuntilanak merah. Tetapi aku menyadari satu hal yang jauh lebih mengerikan. Aku tidak mengusirnya selamanya. Aku hanya menggantikannya sebagai penanggung jawab perjanjian itu. Ruangan rahasia kembali sunyi, hanya menyisakan napasku yang terenggengga dan aroma melati yang perlahan menghilang. Aku masih memegang liontin dan cincin itu. Duduk bersandar di dinding. Tanganku berlumuran darah yang baru saja aku tumpahkan ke mangkuk kuno itu. Patung Nila telah hancur menjadi tumpukan debu kayu. Aku telah mengambil alih perjanjian darah merah. Kuntilanak merah
Nila telah pergi, tetapi dia tidak dikalahkan. Dia hanya terikat sementara, mungkin kembali ke pohon beringin tunggal. Menunggu perjanjian itu meminta korban berikutnya, aku harus keluar dari tempat terkunci ini. Aku menggunakan obeng untuk membuka grendel pintu rahasia dari dalam, dan akhirnya aku berhasil kembali ke kamar kakek. Kamar itu terasa normal kembali. Seolah kengerian beberapa menit yang lalu hanyalah mimpi buruk yang intens. Aku segera membersihkan luka di tanganku dan menyembunyikan liontin serta cincin di saku celanaku. Aku harus bersikap normal. Saat aku keluar dari rumah, Bu Ratih sudah menunggu di teras. Wajahnya pucat pasi. "Rendra." Ibu mendengar teriakan yang mengerikan. "Apa yang terjadi?" tanyanya. Suaranya dipenuhi ketakutan. "Tidak ada apa-apa, Bu," kataku cepat, mencoba menyembunyikan rasa sakit dan kekhawatiran. "Tadi ada binatang liar yang masuk ke kamar kakek. Saya sudah mengusirnya." Bu Ratih tampak tidak yakin. Namun, dia tidak mendesak. "Kau harus hati-hati, Nak. Malam ini, anginnya membawa kabar buruk." Setelah Bu Ratih kembali ke rumahnya, aku tahu aku tidak bisa tinggal di desa bayangan. Aku harus mencari jawaban terakhir. Anak yang hilang. Silsilah kakek menunjukkan cabang kosong, hilang, purnama darah. 70 tahun lalu. Anak itu disembunyikan dalam wujud manusia biasa di luar desa. Jika Nila percaya anak itu masih hidup dan kakek telah menyembunyikannya, berarti kakek pasti meninggalkan petunjuk. Aku kembali ke kamar kakek. Kali ini mencari hal-hal yang berhubungan dengan masa 70 tahun yang lalu. Setelah menggobrak-abrik lemari tua, aku menemukan sebuah album foto kuno yang diselipkan di bawah tumpukan sarung. Album itu berisi foto-foto yang sangat tua, hitam putih, dari desa bayangan di masa lalu. Aku menemukan foto-foto kakek dan Nila saat mereka masih muda. Tersenyum bahagia, aku membalik halaman. Di tengah album, ada foto yang membuatku berhenti bernapas. Foto itu bukan hitam putih, melainkan berwarna. Meskipun warnanya sudah sangat pudar. Foto seorang anak laki-laki berusia sekitar 5 tahun. Anak itu berambut ikal dengan senyum cerah. Di balik foto itu, ada tulisan tangan kakek dengan tinta yang sudah memudar. "Anakku, nama yang kuberikan adalah Jaya. Dia aman. Panti asuhan bunga desa. 100 km dari sini. Dia akan tumbuh tanpa tahu apa itu darah merah. Lindungi dia, bahkan setelah aku tiada." Sastro, Haja, inilah anak yang disembunyikan kakek. Anak Nila, yang menjadi alasan di balik seluruh kutukan ini. Jaya pasti sekarang sudah sangat tua. Sekitar 70 tahun, aku merasa lega sekaligus takut. Lega karena aku tahu anak itu mungkin aman. Takut karena Jaya adalah tujuan akhir Nila. Jika Nila sudah menghilang dari sini, mungkin ia akan mencari Jaya. Aku segera mencari peta di rumah kakek. Panti asuhan bunga. Desa berada di kota kecil bernama Sukarasa. Sekitar 100 km dari bayangan. Aku harus pergi. Malam ini juga, aku mengemasi tasku dengan cepat. Memasukkan peta, liontin, cincin, dan surat kakek. Aku harus mencari Jaya sebelum Nila menemukannya. Tepat saat aku bersiap meninggalkan rumah, aku mendengar suara langkah kaki dari luar. Bukan langkah kaki manusia biasa, melainkan langkah yang sangat berat. Menggesek tanah, aku melirik ke jendela. Di luar, di bawah rembulan yang kini mulai tertutup awan mendung, berdiri bukan lagi kuntilanak merah, melainkan sesuatu yang jauh lebih besar dan mengerikan. Itu adalah entitas yang disebut Nila, yang menguasai perjanjian. Sosok itu seperti bayangan hitam pekat, tidak berbentuk, namun mengeluarkan aura kekuatan yang luar biasa. Itu adalah penjaga pohon beringin. Sosok hitam itu menatap lurus ke arah jendela kamar kakek, ke tempat aku berdiri. Suaranya terdengar seperti gemuruh tanah, tetapi ia berbicara dengan bahasa yang entah bagaimana aku pahami. "Kau melanggar perjanjian lama, Dara Sastro. Kau telah mengendalikan darah. Tapi ia tidak akan membiarkan anak itu hidup. Anak itu harus kembali
ke tempat ia disembunyikan. Di bawah pohon ini. Kau mengincar Jaya, pikirku. Nila mengincar darahku, tetapi entitas ini mengincar Jaya. Jaya akan menyelesaikan lingkaran ini, kata sosok itu. Aku menyadari bahwa jika Jaya kembali ke desa ini, dia akan menarik kembali Nila, dan entitas itu akan mengklaimnya. Kakek menyembunyikannya, dan aku harus melindunginya. Aku segera mematikan lampu minyak, mengambil kunci mobil tua kakek, dan menyelinap keluar lewat pintu belakang. Tujuanku jelas, Sukarasa. Saat aku berhasil menyalakan mesin mobil tua itu, aku melihat ke belakang. Di ujung jalan mati, di bawah beringin tunggal, aku melihat kilasan warna merah menyala. Di antara akar-akar pohon, Nila sudah kembali menjaga tempat itu, dan di sampingnya berdiri sosok hitam pekat, entitas yang bergerak perlahan, seolah memberi peringatan. Aku menekan pedal gas. Aku harus tiba di Sukarasa sebelum matahari terbit. Sebelum dua kekuatan jahat itu menemukan Jaya, keturunan darah merah yang hilang 70 tahun lalu. Perjalanan ini baru saja dimulai. Aku mengemudikan mobil tua kakek secepat mungkin di sepanjang jalan berliku yang gelap. Tujuan tunggal, Panti Asuhan Bunga Desa di Sukarasa. Kota itu berjarak 100 km. Aku harus tiba di sana sebelum subuh. Bayangan sosok hitam entitas dan kilasan kebaya merah Nila di spion terus menghantuiku. Aku tahu kedua entitas itu kini bergerak mencari Jaya. Jika Jaya kembali ke desa bayangan, perjanjian darah merah akan selesai. Dan entah apa akibatnya bagi seluruh keturunan Sastro setelah melewati perjalanan yang terasa seperti berminggu-minggu. Sekitar pukul 3 pagi, aku akhirnya tiba di Sukarasa. Panti Asuhan Bunga Desa adalah bangunan tua yang tenang, dikelilingi taman yang asri. Aku mengetuk pintu gerbang. Setelah menunggu beberapa lama, seorang wanita tua yang ramah, Ibu Lilis, membuka pintu. Maaf, mengganggu malam-malam. Bu, kataku, mencoba terdengar sopan. Saya mencari seseorang. Namanya Jaya. Dia pasti sudah sangat tua sekarang. Ibu Lilis menatapku dengan mata lelah, namun lembut. Oh, Jaya, tentu saya kenal. Dia sudah tinggal di sini sejak usianya 5 tahun. Tapi, Bapak Jaya tidak lagi tinggal di panti ini. Nak, beliau sudah lama menjadi pengurus di Panti Jompo Harapan Sejahtera. Tidak jauh dari sini. Aku segera berterima kasih dan bergegas menuju Panti Jompo Harapan Sejahtera yang hanya berjarak beberapa blok. Di sana, aku bertemu dengan seorang perawat yang membawaku ke ruang staf. Dan di sana, aku bertemu dengannya, Bapak Jaya. Usianya sekitar 75 tahun. Rambutnya sudah memutih, tapi matanya memancarkan kehangatan yang sama seperti di foto kakek. Saya Rendra, cucu dari Sastro, kataku, menyalaminya. Wajah Jaya langsung berubah, terkejut, lalu sedih. Sastro, kakakku? Tanyanya pelan. Kakek saya, koreksiku, ayahmu. Kakek saya mengadopsimu. Jaya menggeleng. Tidak mungkin. Saya tidak ingat siapa-siapa sebelum saya di sini. Saya hanya tahu orang tua saya meninggalkanku di panti asuhan. Aku tahu ini akan sulit. Aku harus membuatnya percaya. Cepat, aku mengeluarkan liontin dan cincin dari saku. Ini warisan dari kakek Sastro. Dia mengirimmu ke sini untuk melindungimu dari sesuatu yang disebut darah merah. Melihat liontin dan cincin itu, Jaya tiba-tiba merasakan koneksi. Matanya berkaca-kaca. Benda-benda ini, saya sering memimpikannya, bisiknya. Dan ada suara. Suara seorang wanita yang memanggil namaku. Selalu berbisik tentang merah. Saat itu, aku merasakan hawa dingin yang menusuk. Bukan hawa dingin biasa, melainkan dingin yang membawa serta bau melati dan anyir darah. Yang aku kenal betul, mereka telah menemukanku. Kita tidak aman di sini, kataku. Suaraku mendesak. Kau harus ikut aku. Jaya tampak bingung, tetapi melihat kepanikanku, dia setuju. Tepat saat kami beranjak, aku melihat keluar jendela. Di kejauhan, di ujung jalan, aku melihat kilasan merah
Bergerak cepat, aku membawa Jaya ke mobil kakek. Saat kami memasuki mobil, aku melihat Jaya menatap liontin perak yang kupegang. Apa yang harus kulakukan, Rendra? Tanyanya. Ketakutan mulai terpancar dari matanya. Kakek menukarkan nyawanya untuk menyembunyikanmu. Nila, ibumu, ingin kau kembali ke Beringin. Entitas itu ingin kau kembali untuk melengkapi perjanjian 70 tahun lalu. Saat itu, suara Nila terdengar, bukan tawa, melainkan tangisan yang penuh kepedihan. Langsung dari radio mobil yang tiba-tiba menyala. Jaya, kembali pada ibu. Kembalikan darah murni kepada kami. Aku menekan pedal gas. Melaju kencang, menjauhi sukarasa. Aku harus membawa Jaya ke tempat yang aman. Tempat yang jauh dari lingkup kekuasaan Beringin. Kami berkendara tanpa arah selama beberapa jam. Menjelang fajar, saat matahari mulai terbit, kekuatan Nila dan entitas itu tampaknya meredup. Aku memarkir mobil di pinggir jalan yang sepi, jauh di luar jangkauan desa bayangan. Kita harus mengakhiri ini, kata Jaya. Kini wajahnya tampak bertekad. Aku menyerahkan liontin dan cincin itu padanya. Kau adalah darah sastro yang murni. Kau adalah kuncinya. Jika kakek mentransfer perjanjian itu padaku, mungkin kau bisa membatalkannya. Jaya mengambil kedua benda itu. Dia memejamkan mata, memegang liontin dan cincin di kedua tangannya. Tiba-tiba, kedua benda itu mengeluarkan cahaya perak yang terang menyelimuti Jaya. Saat cahaya itu meredup, Jaya membuka mata. Matanya kini tenang. Perjanjian itu telah berakhir, katanya. Aku sudah memutuskan ikatannya. Ibuku, Nila, dia sekarang tenang. Dia tidak lagi terikat pada kebaya merah itu. Jaya menjelaskan dengan menggabungkan liontin dan cincin. Ia telah mengembalikan darah suci Nila yang terpecah. Dan dengan itu, ia membatalkan perjanjian. Nila kini bebas dari kutukan darah merah dan kakek sastro. Jiwanya akhirnya dilepaskan dari cincin itu. Aku merasa lega. Jaya memelukku. Terima kasih yang mendalam. Jaya memutuskan untuk tetap tinggal di kota, menjalani hidup normal, jauh dari desa dan Beringin. Dia memberiku liontin dan cincin itu kembali. Ambil ini, Rendra. Ini adalah pengingat perjanjian telah mati, tetapi rahasia darah merah akan selalu menjadi bagian dari darah sastro. Pastikan tidak ada yang membangunkannya lagi. Aku kembali ke desa bayangan hanya untuk mengambil beberapa barang kakek. Pohon beringin tunggal tampak biasa saja. Tidak ada lagi bau melati, tidak ada lagi kilasan merah. Aku tahu, meskipun perjanjian itu berakhir, aku kini adalah penjaga dari rahasia itu. Di saku bahuku, liontin dan cincin itu terasa dingin, mengingatkanku pada malam mengerikan di ruang rahasia. Aku meninggalkan desa bayangan, meninggalkan rumah kakek. Meskipun aku telah membebaskan kuntilanak merah, aku tahu bahwa di setiap senja, aku akan selalu waspada, menjaga agar rahasia darah merah tidak pernah bangkit lagi.